Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita kali ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Lalu kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah itu semuanya beragama tauhid, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah ajaran daripada Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, yang mana kita ketahui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hidup di kota Mekah, yang sehingga beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Dewi Hajar itu membuat prosesi kegiatan ibadah yang sekarang diikuti oleh masyarakat Islam dunia, yaitu haji. Itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu pada awalnya masyarakat Mekah itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Cuman ketika Nabi Yuna Ibrahim wafat situ, Nabi Ismail juga wafat. Nah, di situ ada kekosongan nabi, kekosongan pemimpin agama. Lama sekali, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Yang sehingga masyarakat Mekah pada waktu itu kehilangan arah, tidak ada yang mengarahkan ke agama tauhid, yang sehingga sakar PDW. Pada puncaknya yaitu ada seorang laki-laki yang bernama Amir bin Lubai. Dia pedagang ke Suriah. Dia ke sana untuk berdagang, dan di sana dia bertemu dan melihat masyarakat Suriah yang semuanya masyarakat di Suriah itu menyembah berhala. Nah, Amir bin Lubai ini tertarik, dia ikut-ikut menyembah berhala. Yang sehingga ketika dia pulang dari Suriah, dia itu membawa berhala yang diberi nama Hubal. Berhala yang diberi nama Hubal dibawa dari Suriah, dibawa ke Mekah, lalu ditaruh di dekat Ka'bah, lalu Amir bin Lubai menyembah-nyembahnya, memuja-mujanya. Nah, dan dilihat oleh masyarakat sekitar yang yang kehilangan arah, sudah lama kehilangan arah, oleh masyarakat Mekah pada waktu itu, semuanya tertarik ikut-ikut menyembah berhalanya Hubal, yang sehingga banyak sekali yang membuat berhala-berhala lain. Ada yang membuat Lata, ada yang membuat berhala Uzza, Manata, dan sebagainya. Semua menyembah berhala. Bahkan orang-orang haji yang ke Mekah pada waktu itu, semua melihat orang-orang Mekah menyembah berhala. Nah, orang-orang haji ikut-ikut menyembah berhala. Pulang dari haji dia membawa berhala atau membuat berhala di rumah, lalu menyembahnya, yang sehingga terjadilah kemusyrikan menyeluruh di kota Mekah, bahkan di sekitar Mekah semuanya musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Ini kondisi awal mula kemusyrikan yang terjadi, yang begitu hebat di Mekah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, untuk kondisi sosial, sebenarnya orang-orang Mekah ini ya, di sana itu banyak suku-suku, bersuku-suku gitu ya. Bersuku-suku, ada suku Quraisy dan ada yang suku-suku yang lainnya. Sebenarnya orang-orang Mekah itu sendiri adanya orangnya itu cerdas-cerdas. Orangnya pemberani. Orangnya dari segi positifnya dia itu pemberani, cerdas, terus hormat dengan pimpinan, loyal dengan pimpinan.
dia kalau ada tamu, aduh itu sangat memuliakan, ahli sodako lah istilah kalau sekarang mungkin, loyal lah kepada saudara dan sebagainya. Dalam segi positifnya itu bagus sekali. Tapi dari segi negatifnya, orang-orang Mekah itu selain hilang akal sehatnya menyembah berhala, dia itu juga punya ada kebiasaan mental yang jelek. Di antaranya dia suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka berperang, ya, dan memandang hina kepada perempuan. Orang Mekah pada waktu itu memandang perempuan itu, Masya Allah, tidak dipandang sebagai manusia. Orang-orang Mekah pada waktu itu dengan perempuan itu sakar PDW, pengen nikah ya nikah, cerai gitu. Perempuan tidak dianggap pada waktu itu, dianggap seperti nusewu, seperti binatang. Nah, karena apa? Karena menurut mereka perempuan itu menjadi beban, diajak perang nggak bisa. Nah, sering kalau berperang perempuan itu menjadi tawanan. Nah, seperti itu. Yang sehingga dengan kondisi yang seperti itu, orang-orang Mekah itu kalau punya anak perempuan itu malu. Kok istrinya melahirkan bayi perempuan? Oh, istrinya pasti dicerai, dibuang, dan bayinya dikubur hidup-hidup. Itu orang Mekah. Dalam satu sisi positifnya itu tadi ya, cerdas, sisi baiknya yang seperti tadi itu. Tapi segi buruknya ya seperti itu. Mentalnya itu diantaranya suka berzina, suka mabuk, suka berperang, dan sebagainya. Itu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Mungkin itu sebagai modal kita untuk belajar dalam pertemuan kita kali ini. Mungkin cukup itu. Kita sambung pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.